Prosesi tapian raya bangunan. Menurut Sutan Nalobi, asal-usul dari tapian raya bangunan adalah pada zaman dahulu ketika masih masa kerajaan-kerajaan, ketika ada orang kaya berselisih dengan raja, ketika si orang kaya ini ingin membuat acara horja pesta, si raja ini tidak mengizinkan si orang kaya ini menggunakan tanah dan air sungainya. Sebab zaman dahulu marpangir dilakukan langsung di sungai dan setelah kedua pengantin selesai marpangir kedua pengantin akan langsung mandi. Orang kaya ini kemudian bingung bagaimana membuat horja ini tanpa menyentuh tanah dan sungai, akhirnya ia menemukan ide. Galanggang acara ia tutupi dengan terpal, sehingga kaki tidak menyentuh tanah langsung, ketika ingin menyembelih hewan, ia juga membuat bale-bale dan dilapisi terpal, dan ketika ingin marpangir ia kembali bingung, bagaimana caranya tanpa menyentuh tanah dan air. Akhirnya ia mempunyai ide, ia kemudian membuat suatu bangunan yang mempunyai tangga dan dihiasi mewah. Akhirnya tempat ini dijadikan tempat marpangir. Dalam acara horja ini juga dihadiri sang raja. Sang raja yang melihat bangunan tersebut terpukau dan akhirnya ketika anak raja ini menikah, ia pun membuat bangunan yang sama, tetapi lebih banyak tangganya dan lebih mewah. Dan mulai saat itu, tapian raya bangunan tidak dilaksanakan di sungai, dan dilaksanakan di atas bangunan tapian raya bangunan sebuah bangunan yang terbuat dari kayu yang dibangun sedemikian rupa sehingga menyerupai pondok. Terdiri dari 7 anak tangga, biasa anak tangga ini terbuat dari papan, kemudian atap bangunan tersebut terbuat dari kain dan dihiasi dengan pelepah pohon kelapa dan kasur sebagai tempat duduk pengantin. Sebelum kedua pengantin berangkat, terlebih dahulu pengantin manortor, di mana kedua pengantin manortor menghadap raja-raja, orang tua, saudara-saudara dan kembali menghadap raja-raja, baru kedua pengantin dibawa ke tapian raya bangunan, di mana pengantin laki-laki berada di depan dan pengantin perempuan berada di belakang. Di belakang pengantin juga ikut serta kaum ibu yang menggendong anak dari pihak suhut dan anak boru. Di kiri dan kanan kedua pengantin, berjalan pihak anak boru dengan senjata pedang siap di tangan. Mereka berjalan sambil memain-mainkan pedangnya. Selama berjalan menuju tapian raya bangunan dan musik gondang tetap dimainkan. Sebelum kedua pengantin menaiki tangga, terlebih dahulu menyelesaikan adat yaitu ulu balang pihak dari pengantin harus mengalahkan ulu balang atau penjaga tapian raya bangunan dengan berbalas pantun dan ditutup dengan marmoncak silat. Apabila ulu balang dari pihak pengantin berhasil menang, maka kedua mempelai akan dipersilahkan menaiki anak tangga tapian raya bangunan. Adapun asal-usul dari marmoncak menurut Sutan Nalobi adalah ketika zaman dahulu pernikahan sangat sulit dilaksanakan, sebab pengantin dipilih dan harus dari Boru ni Namora. Arti dari Boru Namora adalah perempuan yang terpelihara, sebab orang dulu percaya, jika seseorang tidak Boru Namora, maka ia tidak berhak untuk dinikahi. Sebab di acara pernikahan orang Angkola terdapat 2 cara pernikahan yaitu ditanya Boru tulang setuju, tetapi tidak disetujui oleh orang tua perempuan. Yang kedua, sang perempuan setuju dan kedua orang tuanya juga setuju tetapi sang perempuan dilarikan oleh pria lain. Di zaman dahulu orang tersebut dapat dituntut, tidak ada rasa kasihan, makanya pada zaman dahulu sering terjadi perang antar kampung karena hal ini. Makanya ketika diketahui akan datang seorang pria yang akan membawa pergi sang perempuan, ulu balang raja dan ulu balang suhut akan mempertahankan sang perempuan agar tidak dibawa oleh lelaki tersebut. Suhut ini rela berkorban nyawa demi perempuan ini tidak dibawa pergi. Dari kejadian tersebut, lambat laun setiap ada acara tapian raya bangunan selalu dibawakan marmoncak, tetapi makna dan artinya juga berbeda hiburan pada zaman sekarang. Pihak Harajaon telah menunggu kedatangan pengantin bersama rombongan di tapian raya bangunan, mereka telah siap menepung tawari kedua pengantin. Begitu pengantin tiba, Harajaon berkata, jadi semua anak raja, gadis Namora yang datang ke tapian raya bangunan ini, menurut adat kita, kalian harus ditepung tawari di pangir baru nanti diupah-upah. Di sini kalian harus dipispis sebelah kiri, berarti membuang yang tidak baik dan kalau dipispis sebelah kanan berarti meminta hal-hal yang baik. Mudah-mudahan Tuhan kita memberkati kita semua serta diberikan kesehatan. Sekarang kalian saya pispis, hanyutlah yang tidak baik, kemudian kalian saya pispis dari sebelah kanan, mudah-mudahan menerimalah tondi kalian mulai dari sekarang sampai yang akan datang. Horas. 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 Sebelum acara marpangir menepung tawari terlebih dahulu raja-raja akan mengumumkan nama gelaran raja kedua pengantin tersebut dan diucapkan sebanyak 3 kali dan setiap akhir ucapan akan dipukul gong pertanda bahwa nama tersebut resmi dan ditutup dengan kata, Horas, sebanyak 7 kali. Kemudian kedua pengantin akan dipangir ditepung tawari dengan air 7 rupa, yang mempunyai simbol untuk menghilangkan hal-hal yang negatif. Adapun urutan yaitu dimulai dari orang tua pengantin lelaki, kemudian dilanjutkan suhut,
anak boru, pisang raut, mora dan yang terakhir adalah raja-raja dan hatobangon. Di mana pangir ini dibuat oleh raja, setelah pangir ini selesai dan semua pulungannya sudah terkumpul semua, pangir ini kemudian akan dicampi-campi diberi mantra-mantra oleh raja. Di mana maksud dari campi-campi ini adalah untuk kedua pengantin akan meninggalkan masa remaja mereka dan akan ke masa berkeluarga di mana diharapkan setiap tindakan mereka nanti selalu dipikirkan, sudah tidak berpikiran seperti anak-anak. Sebab jika pikiran mereka masih seperti anak-anak maka dapat dipastikan selanjutnya mereka pulang ke rumah, bertahan lama dalam ketika berangkat begitu juga ketika pulang. Tujuan dari tapian raya bangunan adalah untuk membuang atau menghanyutkan hal-hal yang tidak baik pulang posisi kedua pengantin berubah, di mana pengantin membawa keselamatan di depan dan pengantin laki-laki berada di belakang. Kemudian setelah kalian pulang dari tapian raya bangunan nanti, akan diberi upah-upah lagi dengan manortor adalah dari ahli bait dengan cara mundur maju sampai ke gelanggang acara. Setelah itu, kedua pengantin berdiri di tengah gelanggang dan manortor 7 kali putar dengan harapan 7 keturunan tidak mendapat mara bahaya. Setelah selesai manortor, pihak Mora, Kahanggi, anak boru, orang tua dan saudara dari pihak laki-laki akan duduk memanjang ke samping, kedua pengantin akan dituntun, dan menyalami seluruh yang duduk. Setelah selesai, kemudian pengantin akan dibawa masuk ke rumah pengantin laki-laki.